karena tidak semua cerita bisa dijelaskan dengan logika. Selamat datang di channel ini, perkenalkan aku Ulan. Dan malam ini kita akan membahas sebuah kisah yang masih menyisakan banyak pertanyaan hingga hari ini. Hai guys, assalamualaikum. Cerita kali ini datang dari teman adik aku yang namanya ingin disamarkan katanya. Jadi kita sebutnya Kevin aja lah ya. Jadi Kevin ini sempat mengalami kejadian di tahun 2001 yang bikin trauma banget, membuat dia terakhir kalinya deh untuk naik gunung. Emang kejadiannya kayak apa sih? Makanya jangan skip ya, tonton terus videonya sampai habis. Waktu kejadiannya si Kevin nih, sebenarnya dia itu tipe-tipe kayak aku lah, anak rumahan. Jarang keluar rumah. Bukannya nggak punya temen ya, tapi dia ngerasanya lebih nyaman aja ngabisin waktu di rumah nih, berada di dunianya sendiri, dibandingkan misalkan dia harus nongki-nongki bersama teman-temannya. Tapi waktu itu di bulan Februari tahun 2001, ceritanya jadi lain nih. Nah, si Kevin itu tinggalnya bersama keluarga dari tantenya. Yang satu rumah itu ada 2 keluarga. Waktu itu si Kevin masih SMA guys, dan kebetulan dia lagi libur kenaikan kelas. Nah, anak dari si tante nih, ada yang bernama Abang Juki, dia juga lagi libur kuliah. Mereka berdua ini sama-sama anak tunggal guys, tapi Bang Juki lebih tua 4 tahun dari si Kevin. Cuma sifat mereka tuh beda. Si Kevin anak rumahan, sedangkan Bang Juki jarang banget di rumah. Ngelayap mulu kerjaannya dan sering banget dia yang namanya naik gunung. Nah, kali ini si Abang juga ini ceritanya mau naik gunung lagi. Mumpung si Kevin juga lagi libur kan tuh, tujuannya kali ini ke Gunung Kerinci bareng temennya yang bernama Bobby dan Arif. Yang Kevin sendiri jatuhnya udah kenal sama Bobby dan Arif ya. Mereka sering ke rumah, diajaklah Kevin, "Yuk Vin ikut, daripada bengong-bengong di rumah doang, sekali-kali rasain sensasi rasanya naik gunung." Ya awalnya si Kevin nolak lah, jangankan naik gunung, nongkrong kafe di dekat rumah aja tuh mager dia, apalagi disuruh naik gunung, males. Tapi si Abang Juki ini kayak tetap ngomporin gitu kan, daripada lu gak ngapa-ngapain tuh, hitung-hitung olahraga, cari pengalaman, biar laki begitu kan. Nah, akhirnya si Kevin terbujuk lah untuk ikutan pergi. Pas hari H, berangkatlah mereka dari Jakarta menuju Gunung Kerinci. Singkat cerita, setelah mereka melalui perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di base camp sekitaran desa Kresik Tuwo. Jadi di base camp tadi itu mereka sempat menginap semalam. Sampai keesokan paginya baru mereka mau memulai pendakian. Dari situ si Kevin juga katanya udah lumayan ngeluh, karena belum apa-apa kok capek bener nih ya, perjalanannya lama kan, istirahatnya juga kurang. Udah deh disuruh mendaki tuh pagi-pagi bangun. Biasa libur di rumah bangunnya siang, ya udah beneran pagi-pagi tuh habis subuh. Tapi mereka ngakunya tuh setelah subuh, lapor tuh ke pos jaganya buat masuk ke pos pintu rimba namanya. Yang kala itu dilihat-lihat nih listnya, oh banyak juga pendaki lainnya ternyata. Ya lagi-lagi mungkin karena musim libur kan, mereka sempet tuh ngelewatin perkebunan teh yang luas dan indah banget. Wah, di situ si Kevin udah cukup terpesona nih sama pemandangannya. Oh, cakep juga ternyata ya. Apalagi tadi dilihat list pendakiannya kan rame. Jadi Kevin merasa ya lumayan tenang lah. Bukan mereka doang yang mendaki gitu kan. Serem juga ya kalau nggak ada pendaki yang lain. Nah, sebelum memulai pendakian, si Abang Juki ini kayak memulai untuk memimpin doa. Walaupun tadi pagi pada kagak subuhan. Nah, di awal pendakian nih, semua orang kelihatan santai tanpa beban. Cuma si Kevin yang udah gampang ngos-ngosan. Lumayan berasa olahraganya tuh. Untung yang lain pada slow. Dan sempat menawarkan Kevin beberapa kali untuk istirahat, yang otomatis bikin mereka ini molor dari jadwal. Cuma ya udahlah, santai aja.
Harusnya sih target mereka nih mau mendirikan tenda di shelter 2 atau shelter 3 yang deket-deket ke arah puncak lah, supaya gampang kan ngejar sunrise-nya. Cuma karena ternyata medan ini makin lama makin menanjak dan tanahnya juga licin yang berlumut, makanya mereka jalan santai dan tetap berhati-hati aja lah pokoknya. Dari pos 1 tadi tuh Tan Rimba ke pos 2 dan menuju ke pos 3, jalurnya banyak banget akar-akar gede katanya. Dan waktu itu di titik itu sekitar jam 3 mau ke jam 4 sore, langit udah lumayan agak-agak mendung gitu. Ya mereka kan jalannya slow itu ya. Maklum soalnya si Kevin tuh newbie banget. Bolak-balik kepleset, terus nafasnya kayak udah kecapean juga. Jadi mau nggak mau harus berhenti. Nah, tiap kali berhenti aja tuh ada kali 20 sampai 30 menitan. Ya kan kebuang waktu jadinya ya. Namun sih dari awal si Bang Juki juga udah mengira akan seperti itu. Jadi dia terus ya udah nyemangatin aja. Sementara Bobby dan Arif juga untungnya slow-slow baik. Mereka nggak dikejar target kok. Walaupun langit udah mendung nih, dirasa mau gelap. Tapi di tempat itu tuh emang nggak mungkin untuk mendirikan tenda. Karena ya situasinya tidak memungkinkan. Banyak banget akar-akar tanah gitu. Jadi konturnya nggak rata. Nah, tapi di situ katanya ada sumber air nih. Berhubung si Kevin dari awal kerjaannya minum mulu, kausan gitu, bekal air minumnya dia habis. Jadilah dia disuruh, ya udah isi aja loh, kata Bang Juki. Sebenarnya si Kevin agak takut-takutan. Maksudnya kayak temenin kali, cuma dia gengsi. Takut dibilang kayak lemah banget lu jadi laki, timbang isi air minum aja minta ditemenin gitu kan ya. Ya udah akhirnya dia pergi tuh, dan pas dia udah di sumber mata air dia lihat kayak ada orang, ada pendaki lain lagi ngisi air. Penampakannya kayak pendaki gitu, pakai baju sama jaket warna biru, terus lagi ngisi botol air gitu kan. Ya udah si Kevin ngisi juga yang posisinya nggak terlalu jauh dari si orang itu, kira-kira jaraknya ya bangsa 3 meteran aja lah. Nah, pas lagi ngisi air tuh, dia kan sambil kayak ngeliat sekeliling gitu kan. Di situ ada apa? Apa di situ ada apa? Jadi agak meleng dari orang yang di sampingnya. Nah, pas dia lihat lagi ke samping, udah nggak ada orangnya. Hilang. Sampai Kevin kayak celengak-celenguk. Kemana tadi orangnya? Cepet banget masa orang jalan. Nggak mungkin lah. Langsung balik tuh si Kevin. Panik ketakutan dia. Terus dia tanya deh ke Abang Juki, tadi ada pendaki lewat sini nggak pakai jaket biru? Ya logikanya kalau duluan kan pasti ketemu sama Bang Juki dan yang lain. Tapi kata yang lain nih, baru siapa-siapa. Kenapa emangnya? Nah pas Kevin mau cerita, Bang Juki langsung nyetop kayak, udah dong nggak usah dibahas di sini. Kita lanjut aja sebelum malam. Kata si Bang Juki begitu. Mungkin Bang Juki udah ngerti nih kalau Kevin kayaknya tadi habis ngeliat sesuatu. Ya udah mereka lanjut jalan. Tapi kan si Kevin ini keadaannya masih shock ya. Bertanya-tanya yang tadi gue lihat nih, orang apa bukan sih? Sampai akhirnya mereka tiba di shelter 1, di mana banyak tuh pendaki-pendaki lain yang memang mendirikan tenda di situ. Ya emang nggak rame-rame banget ya. Soalnya biasanya kebanyakan itu mendirikan tenda di shelter 3 tuh, yang udah deket sama puncak. Cuma karena kondisinya emang udah mulai gelap, ya udah mereka bermalam dulu tuh di shelter 1. Kelar diriin tenda, ngurusin perintilan-perintilan, mereka istirahat. Dan ngobrol-ngobrol juga sama pendaki lain. Ada yang dari Semarang dan Jakarta. Macem-macem lah pokoknya. Nah, Kevin sama yang lainnya ini cuma bawa satu tenda. Jadi mereka satu tenda tuh berempat, ngempil-ngempilan. Pas Kevin lagi di luar lagi makan, sambil ngobrol sama bapak-bapak yang dari Semarang, dan ternyata bapak itu profesinya dokter. Dia ngelihat kayak di ujung tuh ada Bang Juki sama si Bobby, tapi nggak tahu ngomongin apa. Mereka jauh, kagak kedengeran jadinya ngomongin apaan. Cuma Kevin kayak nyimak gitu, mereka kayak main tunjuk-tunjukkan satu sama lain. Raut mukanya juga kelihatan marah, sampai si bapaknya nih nanya nih, itu teman kamu kenapa?
tuh kayak berantem tuh. Ya Kevin nggak tahu ya mereka kenapa. Makanya disamperin sama Kevin tuh ke sana. Tapi pas mereka ngeliat Kevin datang nih, mereka langsung kayak berhenti gitu diem. Di situ Bang Juki langsung ngajakin Kevin balik aja ke dalam tenda. Nah, waktu mereka lagi jalan nih, Kevin mendengar si Bobby teriak, ngomong sesuatu. Kevin langsung agak merinding ya, kayak, hah? Maksudnya apa? Cuma karena dia lihat-lihat komuknya atau mukanya Bang Juki juga kayak sepet banget. Kevin takut gitu kalau nanya-nanya. Yaudah, malam itu mereka tidur diem-dieman. Sampai besok paginya nih, bangun-bangun, Kevin lihat celananya udah basah. Karena dia semalam tuh emang tahu-tahu mimpi basah. Emangnya Kevin mimpi apa sih? Kata Kevin mimpinya ya random aja. Mimpi kan suka random ya. Ya waktu itu menurut dia apa gara-gara cuacanya mungkin dingin nih. Kan di atas gunung malam-malam dingin begitu. Cuma dia tensin kalau bilang ke yang lainnya nih. Takut dikira yang enggak-enggak kan. Kan mereka tidurnya berempat. Semua nih empet-empetan. Nah kok tau-tau si Kevin mimpi basah. Nanti dikira yang aneh-aneh lagi. Alhasil si Kevin diem-diem baik dan langsung ganti celana aja udah. Sama daleman gitu kan ya. Ganti baju juga. Habis itu mereka melanjutkan perjalanan bareng pendaki lain yang tadi pada nginep di shelter 1. Padahal naik bareng kan, cuma karena si Kevin jalannya kayak keong ya, mereka pun ketinggalan sama rombongan lain. Soalnya memang jalanan dari shelter 1 ke shelter 2 ini, itu medannya lebih gila lagi menurut si Kevin nih. Nah, sebelum sampai ke shelter 2, mereka itu ngelewatin pos bayangan namanya. Tempatnya kayak lahan terbuka, setelah sebelumnya tuh ngelewatin kayak tanah padat curam dengan akar-akar pohon yang konturnya tuh nggak rata. Nah, cuma di pos bayangan itu nggak ada siapa-siapa. Padahal di situ bisa tempat buat diriin tenda, tapi nggak ada yang didiriin tenda. Sampailah mereka ke shelter 2, yang tempatnya ternyata nggak terlalu datar guys, nggak terlalu lapang juga buat mendirikan tenda. Malah enakan kalau diriin tenda tuh di pos bayangan tadi tuh maksudnya. Tapi di situ emang lagi-lagi ada sumber air. Ya udah karena ada air mereka ngisikan buat persediaan. Pas lagi ngisi nih, ada orang yang nyamperin mereka. Dia kayak semacam nanyain, ada yang punya obat nih enggak? Karena salah satu kelompoknya katanya sakit. Akhirnya Bang Juki dan yang lain itu ngikutin orang itulah menuju ke tendanya dia. Di shelter 2 itu si orang ini tuh mendirikan 2 tenda. Karena ternyata di kelompok ini tuh dari Cirebon ada 4 orang juga guys, 3 orang cowok dan 1 cewek. Nah orang yang nyamperin tadi itu bilang cewek yang ada di situ sebut aja namanya Putri. Katanya dia sakit, badannya panas dan menggigil. Dikiranya awalnya kena semacam hipotermia kali ya. Soalnya di shelter 2 itu emang anginnya udah kayak kenceng banget, udah mulai di atas soalnya ya. Nah, Bang Juki dan lain-lain pas dibilangin begitu, langsung pada kompak. Ya udah dibawa turun aja ke bawah. Jangan di sini lama-lama ataupun lanjut ke atas. Ternyata nggak bisa guys, karena si Putri ini tuh kondisinya udah lemes banget. Yang badannya walaupun harus turun tuh, mesti digendong nggak bisa kayak cuman dibantu gitu. Pasti bakalan jatuh atau kepleset. Dan dia muntah-muntah terus. Nah, si kelompok ini tuh juga bingung, mereka harus berbuat apa. Akhirnya dibilangin nih sama Bang Juki, yang 2 disuruh turun aja buat minta bantuan ke pos awal, dan yang 1 nanti disuruh jagain ceweknya tuh si Putri. Akhirnya bener, ya udah. Yang 2 cowok tadi tuh turun, dan si cowok 1 lain nih yang sedari tadi emang negor tuh dari awal, namanya Bang Joni ternyata nungguin Putri. Nah, Kevin kepikiran, bapak-bapak yang kemarin ngobrol sama dia itu yang dari Semarang yang di shelter 1, ingat nggak kalian? Dia bilangnya dia tuh dokter. Dia ke situ sama teman-teman pecinta alam lainnya. Ya tapi kan tadi pas pagi-pagi mereka udah naik duluan ya. Perkara si Kevin jalannya kayak keong gitu kan. Ketinggalan jadinya, abis lama bener jalannya. Ya udah makanya coba disusul aja. Kali-kali bisa ketemu nanti tuh di shelter 3 atau minimal di puncak lah pas-pasan. Atau dia kalau mau balik duluan bisa dibilangin minta tolong buat ngecek si Putri di shelter 2, setidaknya ada opsi pengecekan dari dokter lah. Soalnya kesian sama si Putri tuh, muntah-muntah terus guys. Namun pas Bang Juki bilang kayak ya udah yuk kita cepet-cepet naik, buru-buru nyariin dokter, nggak usah
lama-lama di sini. Si Bobby nih bilang katanya dia mau ikut nungguin si Putri sama Bang Joni atas dasar kemanusiaan. Takutnya ada apa-apa, soalnya memang Bobby sama Bang Juki ini sama nih, anak gunung sejati banget. Namun kan dari pagi yang semenjak malam tuh mereka berantem, itu mereka masih diem-dieman tuh. Di jalan pun mereka diem-dieman terus. Nah, pas Bobby ngomong begitu mau tetap tinggal, Bang Juki kayak nggak ngelarang, kayak ya udah terserah lu. Akhirnya Kevin, Bang Juki sama Arif lanjut tuh jalan ke atas. Cuma kalau ngikutin trek utama itu benar-benar manjat. Definisi manjat gunung, sedangkan balik lagi kita ngomongin di sini ada si Keong, si Kevin. Keong ibaratnya dia kayak racun gitu, jadi beban. Alhasil mereka melipir nih tipis-tipis lewat jalur air, kayak ngikutin sumber airnya gitulah melipir. Cuma ternyata medannya tetap aja nggak lebih ringan juga sih. Harus ada adegan manjat-manjat ya. Kevin disitu sampai kewalahan, dan di tengah jalan dia kayak merasa, aduh nyerah deh, kayaknya gue nggak bisa deh. Buat dia itu medannya tuh kayak kacau banget. Sampai dia ini juga heran, kok nih Bang Juki bisa-bisanya kepikiran ngajar dia yang sebagai pemula, yang kagak pernah naik gunung, bukannya kalau ngajakin yang ringan-ringan aja dulu begitu. Ada gila-gilanya juga nih Bang Juki. Ya laki sih laki, cuma nggak begitu juga kali. Kevin benar-benar nggak nyangka, soalnya medannya seribet itu, sesusah itu. Akhirnya Kevin bilang, kalau udah deh gue nyerah aja, gue balik aja deh ke shelter 2 bareng Bobby tuh, sekalian nemenin Bang Juni sama Putri lah. Kalian ke atas aja, kalau udah puas balik lagi, gue tunggu di shelter 2. Ya mungkin karena dilihat ekspresinya si Kevin emang udah menunjukkan kalau aku tak sanggup lagi, jadi ya udah, ya oke, kamu balik aja ke shelter 2. Tapi sebelumnya Bang Juki nanya, kamu bisa turun sendiri nggak? Kevin bilang bisa, karena memang itu posisinya belum terlalu jauh dari shelter 2 kan, baru mulai jalan mereka. Masih inget lah tadi si Kevin lewat mana. Akhirnya Bang Juki sama Arif lanjut itu naik, dan Kevin turun. Tapi sebelum si Kevin turun nih, di tengah jalan dia kayak sempat duduk sebentar gitu, ngaso dulu. Tetap aja dia kecapean. Rasanya kayak mau pingsan gitu capeknya. Nah, pas lagi duduk begitu, dia ngeliatnya kayak ada 6 pendaki yang berdiri gitu kayak berjejer. Tapi jauh-jauhan jaraknya, membelakangi dia guys. Jadi kayak ngadep ke sana gitu loh. Nah, dikira itu para pendaki lagi pipis kali ya. Habis di samping-samping pohon. Ya udah, si Kevin kan sambil duduk, sambil ngeliatin mereka aja gitu kan. Tapi diliatin kok si 6 orang ini kayak berdirinya mencar-mencar, diem banget, nggak gerak sama sekali. Di situ si Kevin baru ngerasa kok ada yang aneh ya. Janggal banget abisnya, orangnya berdiri, jujur janggal. Ini berdirinya masing-masing, terus pada diem. Kalau pipis juga lama bener, nggak ada yang ngocor, gerak juga nggak gitu kan. Misalnya goyang-goyang atau bagaimana. Jadi udah diem aja gitu, membelakangi kayak patung. Wah gak bener nih, si Kevin langsung bangun tuh dari dudukan dan buru-buru pergi dari situ. Sambil setengah panik, soalnya dia sendirian posisinya. Buru-buru balik nih. Akhirnya sampai ke shelter 2, ketemu sama Bobby di situ. Kevin jelasin kalau dia nggak kuat buat ikutan nanjak. Jadi dia memutuskan untuk balik aja. Oh yaudah istirahat aja gitu. Ditendang Bang Joni, dan sama Bang Joni juga udah dipersilakan. Itu kan emang tenda bekas tadi yang temen yang lagi turun ke bawah, jadi nggak ada isinya. Ya udah Kevin masuk ke dalam tenda, dan karena capek dia kayak tidur-tiduran gitu, merem sampai nggak sadar ketiduran beneran dia. Sampai tahu-tahu dia kebangun karena dengarnya ada suara cewek ketawa kenceng banget. Langsung kayak kaget gitu, terus dia keluar dari tenda. Suara apa tuh? Arah suaranya sih dari dalam tendanya si Putri. Dan pas Kevin ngecek, di dalam tuh ada Bobby sama Bang Joni lagi megangin Putri yang kayak ketawa-ketawa sambil matanya kayak melotot gitu.
Serem banget. Mereka berdua kayak kewalahan nahanin si Putri. Ya Kevin panik lah. Ngelihat kayak kenapa si Putri? Si Bobby teriak kayak, Vin cepetan ambilin tas gue. Kevin lari tuh balik ke tenda, ngambilin tasnya Bobby, dan kayak balik lagi ngasih tuh ke Bobby. Tapi kan posisinya Bobby lagi megangin Putri nih. Nahannya juga kenceng banget, kayak sampai urat-uratnya tuh keluar. Macem kayak nahan apa gitu ya. Bobby teriak, di tas gue ada keris, ambil. Kevin sempat kayak lemot gitu, hah? Keris? Dia kira dia salah denger apa gimana? Masa naik gunung ada bawa keris begitu? Tapi di rogo-rogo tuh tasnya dikeluarin isinya segala macam, sampai emang ada bungkusan kecil itu hitam, yang pas dibuka keris. Tapi kecil guys, kayak sejari tengah mungkin. Ya langsung dikasihkan ke si Bobby, sama Bobby jidat si Putri tuh ditempelin itu keris, sampai Putri teriak kenceng banget. Abis itu Putri pingsan. Nah, habis kejadian menegangkan itu, mereka keluar tenda nih. Setelah memastikan si Putri baik-baik aja, dia tanya, itu apa toh? Kenapa kamu bawa benda seperti itu ke sini? Bobby bilang, kalau dia ini memang naik gunung dengan maksud mau nyari perewangan buat kerisnya itu. Jadi katanya perewangan itu tuh artinya kurang lebih bisa dibilang pengikut, tapi bisa dikatakan peliharaan. Kalau keberadaan itu memang sengaja dicari dan dikasih makan, nah Bobby di situ posisinya sengaja nyari. Dan pas di awal dia ngeliatnya kondisinya Putri tadi tuh pas ketemu, dia udah menduga kalau Putri itu ditemplokin, cuma memang tubuhnya masih melawan. Jadi Bobby menunggu kondisinya Putri sampai melemah, sampai sosok yang menempelok ini tuh muncul. Nah dari situ Bobby narik sosok itu ke dalam kerisnya dia. Jadi sosok itu sekarang udah di dalam kerisnya tuh. Dengan kata lain berarti si Putri udah aman, udah baik-baik aja, udah tinggal nunggu dia siuman. Ya kalau denger dari versinya Bobby nih, dikiranya kan bener, ibaratnya ya udah aman dong. Kevin sama Bang Joni nggak ngerti apa-apa dan Bobby mengiranya juga demikian. Jadi mungkin adanya kemarin percakapan antara Bobby sama Bang Juki itu pada saling adu debat, mungkin karena memang Bang Juki ini nggak suka aja kalau Bobby bawa benda-benda begituan dalam pendakian mereka nih tanpa bilang-bilang dulu. Nah pokoknya waktu kejadian itu tuh situasinya sekitar jam 8 tuh waktu Isya. Mereka kan masih ngobrol-ngobrol tuh di luar tenda, dan sedari awal juga udara di situ kan memang udah kencang banget ya, dingin juga guys. Nah tahu-tahu nih cuacanya muncul berkabut, jadi ada kabut turun dari atas, siap mendadak juga. Suasananya jadi sunyi banget, padahal masih jam setengah 8. Jadi yang sebelumnya ada kayak suara burung-burung, suara hewan-hewan, itu mendadak hilang, sunyi banget. Dikira Kevin fenomena tersebut tuh normal, karena memang pas mereka nginep tuh di shelter 1 juga itu turun kabut memang. Cuma udah malam, jam 10-an ke atas. Nah, Kevin mikirnya, karena sekarang dia ada di shelter 2 yang posisinya lebih jauh, lebih tinggi daripada shelter 1, jadi ya wajar aja. Jam segini kabutnya udah sampai. Tapi tahu-tahu mukanya Bobby mulai menegang. Dan Bang Joni juga kayak heran gitu, kok ada kabut. Sampai Bobby bilang udah masuk ke tenda aja. Jadinya Bobby sama Kevin masuk tuh ke dalam tenda, sementara Bang Joni itu masuknya ke dalam tendanya Putri buat jagain, takutnya Putri kalau kebangun. Nah tapi di dalam tenda si Bobby kelihatan gelisah, kayak sambil megangin ngeliatin kerisnya gitu ya. Terus sama Bobby kerisnya dibungkus lagi, dimasukin ke dalam tas. Kevin kan posisinya nggak tahu apa-apa ya, kayak ini kenapa gitu. Ya diem-diem aja sambil nahan lapar. Karena harusnya kan emang jam itu udah jam makan malam. Untungnya ternyata masih ada sisa roti nih dari dalam tasnya. Jadi yaudah dia sambil makan aja. Tapi tahu-tahu anginnya emang tambah kenceng gitu. Kayak semakin kenceng sampai ngebuat tendanya
kayak goyang-goyang gitu guys. Dan tahu-tahu terdengar juga ada suara kayak orang nangis guys. Tapi suaranya samar-samar, ketutup suara angin, kenceng banget soalnya. Di situ si Kevin kayak baru mulai merinding, kayak suara apaan tuh, nggak berhenti-berhenti nangisnya. Kevin nanya nih ke Bobby, Bang Bobby, lu dengar nggak ada suara nangis? Tapi Bobby diem aja sambil selengak-selenguk juga. Nggak lama kedengeran suaranya Bang Joni kayak teriak, Bobby, Bobby, kayak manggil-manggil si Bobby. Ya spontan Bobby keluar dari tenda, nyamperin ke tenda sebelah, ninggalin Kevin sendirian. Kevin mau nyusul keluar juga, tapi dia kayak takut nih. Jujur mentalnya dia emang kecil banget. Mendingan dia nunggu aja di dalam situ. Tapi udah lama nungguin nih, kok kayak nggak ada tanda-tanda Bang Joni sama Bang Bobby lagi ya. Akhirnya ya udah, Kevin keluar dari tenda dan suasananya masih berkabut sampai jarak pandang juga nggak kelihatan. Masuklah si Kevin ke tenda sebelah. Di dalam cuma ada si Putri yang lagi tiduran aja gitu sendirian. Sementara Bobby sama Bang Joni nggak ada dong. Sentak kaget lagi tuh. Duh, kok Putri doang? Yang lain pada kemana? Ya soalnya kan si Kevin dari tadi di dalam tenda juga. Dia nggak sempat ngeliat nih. Kalau misalkan Bobby sama Bang Joni itu keluar dari tenda terus kemana nggak tahu. Kevin mau keluar mau nyusulin juga, nggak tahu mau kemana. Orang berkabut gitu jarak pandang nggak ada. Sama takutnya kalau nanti Putri kebangun nggak ada siapa-siapa. Ya udah akhirnya Kevin di situ tuh nungguin Bobby sama Bang Joni. Sekalian jagain Putri dan di luar angin juga masih kencang. Yang membuat tenda ini masih goyang-goyang terus. Nah, lagi kebingungan kayak gitu ya, Kevin ngeliat kayak ada bayangan gitu jalan di luar tenda. Dikiranya itu kalau nggak Bobby ya Abang Joni kali ya. Orang jalan gitu guys, tapi dilihat bayangannya kayak kurus, tinggi, terus kayak jalannya pelan muterin tenda. Kevin ini kayak nggak mungkin itu Bobby atau Bang Joni. Terus itu siapa? Langsung zikir si Kevin sambil ngeliatin gitu kan. Sampai nangis dia, bener-bener pengen pulang rasanya. Kayak aduh mendingan ngedon aja di kasur udah deh, nggak usah sosok nyari pengalaman baru. Kalau pengalaman ini seserem ini, dia udah nggak bisa apa-apa lagi selain tetap baca doa. Di situasi seperti itu dia nggak tahu harus ngapain. Suara anginnya juga makin heboh, bener-bener rasanya tuh mencekam banget. Sementara si Putri masih tidur aja gitu, kayak nggak ada apa-apaan. Kayak lu kagak bangun-bangun, koma apa gimana sih Putri? Tapi ternyata emang bener udah. Si Putri lu mending tidur aja dah. Karena tahu-tahu Putri kebangun, terus melek. Terus kayak kejang-kejang. Kevin yang ketakutan cuma kepikiran bisa nyelimutin Putri doang. Kayak dibekep badannya pakai kain-kain dan selimut yang ada di situ. Soalnya badannya Putri tuh kayak kejang gitu guys. Kevin terus-terusan nangis sambil nyelimutin si Putri. Kayak gue pengen pulang. Sampai akhirnya Putri diem lagi nih. Ya si Kevin cuma bisa pasrah aja gitu kan. Sambil tetap nangis, rebahin palanya ditumpukan kain di sebelah si Putri yang lagi diselimutin gitu kan. Nangis dia, kira-kira sampai agak tengah malam itu ada yang buka tenda. Jadi tuh agak lama sih Kevin nunggunya ya. Kevin yang tadi habis nangis setengah tidur, dilihat tahu-tahu ada orang masuk yang nggak tahu itu siapa. Bapak-bapak gitu udah kayak agak tua. Terus diikutin beberapa orang lagi tuh juga masuk ngelongok ke dalam tenda. Termasuk dua temennya Mas Joni yang di awal turun ke bawah tadi tuh. Ternyata mereka balik nih bawa bantuan dari pos registrasi. Dicek nih kondisinya si Putri. Dibilang, wah ini harus dibawa secepatnya. Nggak bisa dibiarin di sini terus, katanya gitu. Soalnya udara cuacanya, angin dan segala macam tuh dingin banget.
Akhirnya malam-malam tuh gelap gulita, cuma pakai lampu, pakai headline doang, sama pada bawa senter. Putri digotong pakai tandu. Nah, si dua orang tadi tuh nanya, Bang Joni kemana? Ya Kevin jawab nggak tahu. Dia nggak lihat Bang Joni lagi dan Bobby juga lagi hilang. Atau kemana belum balik-balik itu berdua. Ya udah si Kevin langsung disuruh ikut ke bawah, turun, dievakuasi. Kevin nurut lah. Dia bawa tasnya, tapi semua tenda nih beserta tasnya Joni sama Bobby itu masih ditinggal gitu aja di sana. Mereka semua turun tuh, dan itu katanya prosesnya benar-benar sulit banget. Untungnya tim yang datang tuh yang nolongin itu lumayan banyak. Ada lebih dari 10 orang. Jadi rame-ramean gitu gantian gotongnya. Ada yang terus sampai gendong kalau jalannya tuh terjal, pokoknya repot serepotnya deh. Sampai Kevin kayak trauma banget. Mengalami situasi kayak, aduh nggak mau lagi naik gunung deh. Udah nih, singkat cerita, jalanannya itu kayak nggak kelihatan. Soalnya malam-malam, bolak-balik kepleset, jatuh segala macem itu nggak usah ceritain lagi lah. Alhamdulillahnya mereka sampai ke bawah nih. Dan Putri itu dibawa ke desa tuh di bawah. Yang tadinya sebenarnya mau dirawat di rumah warga. Tapi di situ ada yang bilang, kalau kondisinya Putri ini kayaknya udah lemah banget nih. Serem, maksudnya mending dilarin aja deh ke rumah sakit. Takut kenapa-napa. Sementara Kevin di situ ditanya-tanyain, emang gimana sih kejadiannya? Yang lain pada kemana? Kok kamu sendirian doang sama Putri? Ya Kevin cerita, kalau tadi pas dua orang ini turun tuh, mau minta bantuan, Kevin sama yang lain mau naik nyari dokter. Yang mana dokternya itu kan juga pendaki. Tapi karena Kevin gak kuat, dia balik lagi tuh. Ikut nungguin Putri sama Bang Joni dengan Bobby. Nah, pas dia tidur, Toto kebangun. Si Putri kan tadi sempet kesurupan. Terus ditenangin sama Bobby pakai keris. Setelah Putri anteng, Bobby dan Kevin balik tuh ke tenda masing-masing. Terus pas udah pada diem nih, di dalam tenda, Bobby sama Kevin dengar suara teriakannya Bang Joni. Terus Bobby keluar. Nah, tapi pas Kevin ngecek, mereka berdua udah kagak ada. Yang ada ya cuma Putri tuh lagi tiduran. Makanya setelah itu, para tim ini tuh mencari Bobby dan Bang Joni, maupun Bang Juki sama Arif juga kan. Belum ada kabarnya tuh mereka juga. Sampai besok siangnya, nggak ada kabar guys, nggak ketemu. Kevin nih posisinya masih ngungsi di rumah penduduk, nunggu kabar dari teman-temannya. Pas sore menjelang maghrib, Kevin dapat kabar. Katanya ada teman kamu tuh, ada satu udah turun. Jadi dia kira itu Bobby kan. Cepet-cepet tuh dia lari dari desa ke pos jaga. Di situ dia ketemunya sama si Arif. Penampakan udah lusuh banget dan kayak lemes gitu mukanya. Ditanyakan sama Kevin, kenapa Rip? Kenapa Rip? Bang Juki mana? Ketemu Bobby enggak lo? Si Arif marah nangis. Ternyata dia kepisah juga sama Bang Juki. Nah, di situ nih, selain Arif yang udah turun, ada rombongan lain juga. Termasuk bapak-bapak dokter itu. Yang emang dicari mereka nih ikut turun barengan si Arif. Nggak lama setelah Arif turun, nah kok gimana ceritanya Arif? Kamu kok bisa kepisah sama Bang Juki? Jadi kalau versinya Arif nih, ini kayak lebih merinding sebenarnya guys. Jadi mereka berdua, si Arif sama Bang Juki itu tuh udah sempat ketemu sama si dokter nih di atas. Mereka bilang, Dok, ada pendaki lain nih yang butuh bantuan. Itu sakit di shelter 2. Boleh minta tolong dicek nggak? Nah, tapi pas ngomong begitu, kata dokter sama rombongannya dia nih, dan sama rombongan yang lain juga, di shelter 2, pas mereka naik itu nggak ada siapa-siapa. Maksudnya mereka nggak lihat ada yang diriin tenda. Masalahnya di shelter 2 itu kan nggak luas ya, nggak kayak shelter 1 ataupun shelter 3, yang emang tempat banyak orang mendirikan tenda. Makanya kan tadi dibilang pas ngelihat shelter 2, mendingan diriin tendanya di pos bayangan sekalian.
Dan sepenglihatan mereka nih, yang konteksnya naik duluan ya sebelum rombongannya Kevin dan kawan-kawan, perkara si Kevin jalannya lelet tuh. Yang mereka sama-sama nanjak dari shelter 1, mereka nggak lihat tuh ada tenda ataupun ada orang di shelter 2. Tapi kan kalau dari versinya Kevin sama yang lain, waktu mereka naik tuh dan sampai ke shelter 2, itu langsung ketemu Bang Joni yang emang udah mendirikan tenda dari semalam katanya. Nah, pas dikonfirmasi sama 2 orang temennya Bang Joni nih, yang tadi turun ke bawah buat minta bantuan, mereka bilangnya kita udah diriin tenda dari kemarin siang malah, karena si Putri jatuh sakit. Dan pas mereka lagi nungguin bantuan gitu kan, nungguin pendaki yang lagi naik untuk minta obat, mereka juga merasa kok nggak ada yang naik nih. Sampai akhirnya mereka ngeliat rombongannya Kevin tuh sama Bang Juki. Ya seharusnya sebelum rombongannya Kevin sama Bang Juki naik, kan ada rombongan lain juga. Termasuk rombongannya Pak Dokter yang duluan. Sama ada rombongan lain juga tuh tadi tuh. Kok bisa nggak ketemu dan nggak ngeliat? Tapi ya udah habis itu Bang Juki sama Arif laporan ke dokter tuh. Bilang ada yang sakit di shelter 2. Mereka nih yang emang udah dari puncak sama-sama turun lagi ke shelter 2. Pas mereka udah di shelter 2, nggak ada siapa-siapa. Cuma kan 2 tenda ini masih berdiri dan pas dilihat masih ada tasnya di tenda. Akhirnya mereka mencar buat nyariin si Bang Joni, Bobby, sama si Kevin. Nah, si Arif katanya sempat ngelihat si Putri lagi nari di tengah hutan. Yang padahal waktu itu posisinya Putri udah dibawa turun ke bawah ya. Nah, si Arif tahu nih, itu kelihatannya terlalu aneh nih. Ada si Putri yang tadi katanya lagi sakit, tahu-tahu nari di tengah hutan tuh. Dia pinter, dia nggak mau nyamperin. Ini nggak kayak di film-film horor yang malah dideketin. Si Arif langsung putar balik, tapi tahu-tahu kok dia kayak nggak nemu jalan balik. Kok kayak lama banget. Nggak nemu-nemu jalan gue. Malahan dia kayak nemu sebuah tanah lapang yang kayak banyak orang lalu lalang guys. Dia kira itu pos bayangan, tapi sebenarnya itu situasinya bukan di bawah shelter 2. Karena pos bayangan itu kan harusnya ada di bawah shelter 2 berarti ya, logikanya. Nah, di situ Arif ngelihat banyak pendaki. Tapi lagi-lagi Arif yang emang anak gunung nih, gitu juga langsung ngeh. Biasanya rame itu pasti di shelter 1 sama shelter 3. Dan ini nih bukan pos bayangan nih. Kok tahu-tahu ada tempatnya di mana orang rame banget dan ramenya nggak wajar. Tapi penampakan si orang-orangnya nggak serem guys, nggak serem kok. Cuma Arif kayak hati kecil ngerasain kayak ada yang nggak bener. Akhirnya dia balik badan lagi, terus jalan ke arah sebaliknya sambil baca-baca doa. Dan akhirnya ketemu, balik lagi ke posisi shelter 2 itu. Di situ ada rombongan Pak Dokter dan yang lain lagi ngumpul di situ sambil nanyain, "Kamu dari mana?" Agak ngegas gitu, guys. Ya Arif agak kaget ya digasin begitu ya. Menurut dia, kayak lo gue cuma mencar sebentar doang. Kan kita emang mencar buat nyari orang. Bentaran doang kira-kira baru 15 menit lah. Makanya Misa juga sampai sendiri-sendiri biar cepet. Nyarinya juga sekitar situ-situ aja. Walaupun Arif merasa kayak sempat kayak disasarin gitu, nggak ketemu-temu jalan. Cuma nggak selama itulah. Tapi kata rombongan dokter nih, si Arif ini udah pergi 2 jam guys. Sampai sempat dikira hilang sama yang lain. Dan beberapa juga udah sampai ada yang turun tuh buat lapor. Nih Arif sama Bang Juki dibilang hilang. Tapi yang balik Arif nih. Cuma Bang Juki yang belum balik juga guys. Nah, Arif kan cerita nih ke rombongan nih, kalau di ujung sana tuh ada kayak tempat rame tanah lapang. Apa jangan-jangan Bang Juki di sana ya? Semua pada heran. Hah? Tempat rame apaan? Gak mungkin ah. Ditelusurin lah sama mereka tuh bareng-bareng semuanya. Yang ternyata jurang guys di situ. Jadi untung tadi si Arif putar balik ya, dan pas dilihat di bawah jurang itu ada Bang Juki, ternyata jatuh di situ. Oh no. Cuma untuk mengevakuasinya mereka nih nggak bisa, terlalu curam gitulah, terlalu berbahaya. Makanya akhirnya mereka memutuskan untuk semuanya udah kita turun dulu untuk laporan.
Makanya tadi Arif sama rombongan yang lainnya turun barengan. Terus ketemu sama Kevin nih. Nah, abis itu para petugas, itu tim dari Gunung Kerinci langsung ke atas lagi. Mengevakuasi si Bang Juki yang jatuh ke jurang. Sambil nyari Bobby sama Bang Joni juga yang belum ketemu. Chaos banget nih kayaknya ceritanya. Singkat cerita, Bang Juki ini berhasil untuk dievakuasi dan alhamdulillahnya selamat guys. Cuma memang keadaannya patah kaki dan luka-luka sama nggak sadarkan diri. Langsung dibawa ke rumah sakit, cuma ya udah nggak apa-apa. Selamat kok. Cuma Bobby sama Bang Joni tetap belum ketemu. Sampai akhirnya Kevin ini kan harus ngurusin Bang Juki juga ya. Dia ikut tuh ke rumah sakit. Keluarganya juga datang sampai Bang Juki siuman dan mereka pulang ke Jakarta. Singkat cerita, 5 hari kemudian ada kabar kalau Bobby sama Bang Joni itu udah ditemukan. Tapi Kevin nggak tahu persis keadaannya waktu ditemukan bagaimana ya. Karena dia posisinya udah di Jakarta nih, udah di rumah. Arif sama Bang Juki juga udah di Jakarta. Itu cukup lama ya mereka nggak ditemukan. Karena baru 5 hari setelahnya mereka ditemukan. Yang Kevin dengar dari Bang Juki, Bobby itu pas ditemukan kayak linglung. Semacam jadi kayak orang gila, nggak bisa diajak ngomong. Dan katanya Bang Joni juga sama begitu. Mereka ini ditemukan sama warga. Ada di tengah hutan kayak orang linglung guys. Ya cuma Kevin sama Bang Juki kan nggak kenal sama Bang Joni ya. Backgroundnya Bang Joni itu siapa sebenarnya, mereka juga nggak tahu. Jadi fokusnya mereka hanya ke Bobby aja. Bang Juki juga sempat cerita. Dia sempat tuh waktu naik gunung, emang mergokin si Bobby membawa keris. Makanya mereka sempat terlihat berdebat. Bang Juki nggak suka aja lah. Kalau maksudnya si Bobby mau ngapa-ngapain ya sendirian aja. Masalahnya mereka kan perginya lagi bareng-bareng. Walaupun Bang Juki memang tahu kalau Bobby suka begitu-begituan lah. Karena ayahnya Bobby ini emang sama. Sekeluarga pelihara keris. Cuma lagi-lagi yang begituan sendirian aja melakukannya. Jangan pas lagi bareng-bareng lah. Nah, waktu Bang Juki lagi nyariin Bobby tuh di shelter 2, yang mereka lagi pada mencar, si Bang Juki ini ngelihat Bobby lagi ada di tengah kerumunan orang, di tempat yang seperti kayak diceritakan si Arif. Jadi sama, Bang Juki ngelihat ada tanah lapang, yang ramai orang di situ. Dikira dia juga pos bayangan. Nah, dilihat ada Bobby tuh. Makanya disamperin, dideketin, tiba-tiba jatuh. Pingsan udah nggak inget. Nah, kira-kira 7 bulan setelah kejadian tadi tuh, setelah semuanya sudah ditemukan, ya Kevin kan konteksnya memang tidak dekat ya dengan Bobby ataupun Arif. Mereka ini temennya si Bang Juki, jadi kurang intens juga tuh nyari kabarnya, dan Bang Juki jatuhnya juga udah jarang di rumah, udah berkegiatan seperti biasa lah. Sesekali ditanyain tentang Bobby juga dibilang kondisinya masih tetap gitu-gitu aja. Tadinya malah katanya sempat mau dirujuk ke rumah sakit jiwa loh, tapi ayahnya menolak. Karena katanya itu bukan gangguan medis, melainkan gangguan goib. Ya kan lagi-lagi ayahnya memang 11-12 ya. Sampai tahu-tahu si Kevin nih dibilangin sama Bang Juki. Dikasih info kalau Bobby meninggal. Ya kaget Kevin kan. Innalillahi. Ya kaget Kevin kan. Melayat dia nih. Ketemu sama ayahnya Bobby. Barulah diceritain mereka. Kalau katanya si Bobby ini tuh bodoh. Jadi anaknya baru meninggal udah dikatain bodoh sama ayahnya. Soalnya katanya si Bobby memasukkan salah satu ratu lelembut yang ada di hutan sana ke dalam kerisnya. Jadi si ratu lelembut ini tuh emang ngincer si putri. Makanya dia ditemplokin dan harusnya Bobby gak usah ikut-ikutan. Karena kekuatannya gak sebanding. Cuma mungkin Bobby emang merasakan kalau kekuatan lembut ini energinya sangat besar waktu dia pertama kali melihat putri. Nah, kalau dia bisa menjadikan lembut ini menjadi parewangannya atau peliharaan isi kerisnya, pasti kerisnya ini akan jadi keris sakti begitu. Tapi Bobby nggak tahu siapa yang dihadapi karena sosok itu dikurung tuh, dimasukin ke dalam keris. Nah, pasangan dari lembut itu, jadi lembut ini katanya cewek nih yang dimasukin ke dalam keris.
itu punya pasangan cowok, marah dan berbalik menyerang Bobby. Bang Joni yang mungkin pada saat itu posisinya ada di area yang sama, istilahnya ya kena sialnya kali ya. Atau gimana juga nggak ada yang tahu sebenarnya jawabannya. Mereka benar-benar udah nggak kontekan lagi. Semacam ya udah hilang kabar. Nah pokoknya Bobby sama Bang Joni itu sempat dibawa ke dunia mereka, yang berakhir jadi begitu. Makanya waktu akhirnya Bobby tahu tuh, ngelihat kerisnya, itu katanya langsung dibalikin lagi guys ke tempatnya. Jadi lembut itu tuh dibalikin lagi ke sana, akhirnya Bobby juga nggak berani. Nah tapi kan pertanyaannya si Kevin, kok dia bisa beruntung? Dia kayak nggak keikutan gitu loh. Padahal posisinya kan dia kotor ya, belum mandi wajib, ingat nggak? Ya tapi mungkin semua itu juga di luar kuasanya dia. Maksudnya kan ya udah dia tidur, tahu-tahu mimpi basah. Yang secara biologis itu juga udah di luar kontrol. Dia nggak melakukan apa-apa kok. Nah katanya sih ada makhluk lain juga yang emang suka sama si Kevin di sana. Karena dianggapnya si Kevin ini polos. Jadi benar-benar masih penjahat tingting. Jadi itu mungkin salah satu alasan nih kenapa si Kevin nggak kena balanya Bobby. Karena ya tadi, dia sebenarnya juga tidak melakukan apa-apa. Ya tapi kan kalau dipikir-pikir lagi nih, pertanyaan kita nih, emangnya Putri sama Bang Joni melakukan apa sih? Ya kita nggak tahu juga ya, background hidupnya mereka gimana, nggak bisa kita tanya. Apalagi dari awal juga memang Putri yang ditemplok ini, berarti kan ada apa-apanya. Sementara Bang Joni, ya tadi tuh yang nggak tahu. Bang Juki sih sempat mencoba katanya buat mencari kontaknya Bang Joni sama si Putri. Tapi ya nggak nemu. Jadinya sampai saat ini pun benar dia nggak tahu kelanjutannya. Gimana kabarnya Bang Joni sama Putri. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Ingat, tidak semua misteri harus dipecahkan. Kadang cukup diketahui bahwa misteri itu pernah ada. Saya Ulan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye-bye.